di tengah kondisi kami yang seperti ini saat ini, di tengah pandemi ini, kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu memuji Tuhan, dan kami bisa bersama-sama mengadakan camp sekalipun kami harus menggunakan online ini. Tapi kami tahu bahwa melalui online pun Tuhan juga bisa memakai semua peralatan dan semua media untuk membangun kami dan juga untuk membuat kami semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini kami akan berdiskusi terkait dengan dunia mahasiswa untuk adik-adik yang saat ini sedang duduk di kelas 12. Tuhan berkati kami, Tuhan ikut campur tangan supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami sebenarnya dalam kuasa Engkau. Kami berdoa atas nama Putra-Mu yang tunggal dan kami, Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Oke, baik. Untuk saat ini saya akan men-sharingkan kondisi sebetulnya bagaimana untuk dunia mahasiswa itu seperti apa, berdasarkan dari sebentar, kok saya nggak bisa share ya ini ya. Sebentar. Oke. Ya. Saya akan membagikan terkait dengan dunia mahasiswa untuk ini adik-adik yang saat ini baru duduk di kelas 12 ya. Kemarin nggak pakai UN ya, tapi langsung bagaimana penilaiannya. Saya juga nggak begitu mengikuti ini ketika tidak ada UN ini. Oke, kalau berbicara tentang dunia mahasiswa, sebelum saya masuk ke situ, kita akan memulai dengan melihat dari nasihat dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3 yang menjadi dasar dalam pemahaman ini. Karena sebelum ketika saya mempersiapkan untuk materi ini, dan kemudian untuk teman-teman adik-adik yang saat ini duduk di bangku kelas 12 dan akan masuk ke dunia mahasiswa, satu hal yang kebayang dan kemudian ketika saya persiapan itu, ayat ini yang begitu apa namanya ya, yang muncul gitu kan, membuat saya jadi melihat bahwa ya seperti ini, kalau anak-anak SMA yang duduk di kelas 12 dan kemudian akan memasuki dunia mahasiswa itu, saya melihat seperti yang dikatakan oleh seperti yang dikatakan oleh Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3 ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang waktu. Waktu yang kita miliki, waktu yang Tuhan berikan pada kita, dan ternyata untuk kita semua, termasuk untuk adik-adik yang saat ini duduk di kelas 12, segala sesuatu ada waktunya, gitu kan. Saya bayangkan ketika saat ini sudah hampir lulus ya, atau sudah pengumuman ya, sudah lulus dari SMA dan kemudian akan mencari tempat di bangku kuliah gitu kan. Sebetulnya ada waktu yang saat ini sedang dan harus ditinggalkan dan memasuki satu fase yang baru gitu kan. Kalau kita melihat ilustrasi dari burung Raja Wali, pernah tidak melihat burung Raja Wali ketika burung Raja Wali itu mengajari anak-anaknya itu mau terbang? Mungkin bagi kita yang melihatnya si induk Raja Wali itu sadis sekali gitu kan. Ketika mengajari anak-anaknya untuk terbang, itu induk Raja Wali itu sengaja mengajak anaknya itu di tempat yang paling tinggi, di tebing gitu kan, biasanya di tebing yang paling tinggi, dan dia sengaja membuat anaknya itu seperti didorong sehingga anak ini juga akan berusaha untuk terbang. Ya memang pada awal-awalnya saya yakin caranya juga tidak langsung di tebing yang tinggi ya, mungkin agak yang rendah dulu gitu kan. Tetapi sang induk itu selalu berusaha untuk memposisikan anaknya pada posisi yang tinggi, dan kemudian ketika dia dipaksa untuk terbang, pada saat itulah sebetulnya si anak itu mau tidak mau dia akan mengepakkan sayapnya. Ketika sayap itu dikepakkan, dia akan semakin kuat gitu kan. Tetapi ketika ya itu bukan satu hal yang mudah ya bagi induk Raja Wali itu, karena induk raja butuh butuh rasa tega dari seorang induk untuk melihat anaknya seperti itu, karena itu ada satu konsekuensinya juga.
kalau anaknya tidak bisa terbang, berarti kan ada konsekuensi, ada kemungkinan jatuh gitu kan. Tapi kalau anak itu tidak diajarkan untuk dia mengepakkan sayapnya, si anak itu nanti kedepannya juga tidak akan mempunyai kemampuan, sayapnya itu tidak kuat. Nah, oleh karena itu kalau kita belajar dari Raja Wali ini, induk Raja Wali itu akan berusaha untuk memposisikan supaya anaknya itu terbang dan supaya anaknya itu mengepakkan sayapnya. Karena kalau tidak mengepakkan sayapnya, dia juga tidak akan bisa menjadi Raja Wali yang perkasa, yang bisa terbang di ketinggian sekali. Padahal kalau di ketinggian itu butuh tenaga yang kuat untuk mengepakkan sayapnya. Karena di ketinggian dalam hitungan beberapa yang jauh sana itu misalnya ya angin juga ini terpaan angin juga sangat kencang. Kondisi udara juga berbeda ketika di ketinggian yang rendah gitu kan. Nah, ini menjadi satu ilustrasi ketika saat ini teman-teman yang saat ini sedang duduk di kelas 12 dan akan masuk ke bangku kuliah. Itu mirip-mirip dengan ilustrasi dari Raja Wali ini. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang nanti akan terjadi gitu kan. Nah, kita bisa melihat pada masa-masa di sekolah, pada masa SMP, SMA, itu segala sesuatunya tuh sepertinya masih teratur dengan baik. Segala sesuatunya tuh masih semuanya tertata dengan baik. Karena apa? Karena hidup masih barengan dengan orang tua. Kemudian kalau mau sekolah juga orang tua yang menyiapkan semua. Bahkan kadang-kadang mau berangkat sekolah pun, sekolah jam berapa? Setengah 7, jam setengah 6 baru bangun, dan semua sudah disediakan oleh orang tua. Bahkan kadang-kadang asisten rumah tangga yang menolong untuk mempersiapkan semuanya itu gitu kan. Tetapi ada masanya, dan saat inilah masanya ketika adik-adik itu harus pindah dari fase yang sangat nyaman ke fase yang baru. Kayak tadi Kak Maria sempat cerita bahwa sekarang kuliah di Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum. Tetapi ketika pertama kali mau pindah atau pertama kali memutuskan untuk kuliah di Salatiga, saya yakin itu bukan satu hal yang gampang. Bukan hanya Maria yang susah, bukan hanya Maria yang mikir, tapi orang tua juga. Jadi ada dua pihak itu mempunyai peran dalam hal ini. Dan sebetulnya itulah fasenya, seperti Raja Wali tadi. Fase di mana orang tua itu ya harus mengizinkan, merelakan, dan itu sebenarnya nggak gampang loh bagi orang tua. Karena sebetulnya kadang-kadang kalau yang saya amati itu justru kadang-kadang orang tualah yang paling berat, orang tualah yang tidak rela, orang tualah yang sebetulnya itu malah justru kepikiran ketika anaknya pergi. Mungkin si anak itu bisa lepas gitu, bisa dilepas. Dan si anak karena sudah punya komitmen ya nggak apa-apa, saya akan kuliah di luar kota, bahkan saya akan kuliah di Jawa kalau itu dari Kupang gitu kan. Itu sesuatu yang butuh kemauan, butuh komitmen, dan butuh ya kesiapan bahwa saya nanti akan menghadapi satu kondisi yang pasti tidak senyaman ketika saya ada di rumah, ketika ada orang tua. Nah, itu satu hal yang perlu menjadi pemikiran dulu sebelum kita masuk ke dunia mahasiswa. Tapi saya yakin kakak-kakak yang ada di sini yang pada 2, 3, 4 tahun yang lalu memutuskan untuk kuliah di Salatiga, masa-masa seperti inilah masa-masa yang waktu itu menjadi pergumulan yang sangat berat. Tapi masa-masa itulah yang nanti akan menentukan masa depannya. Karena tidak selamanya kita bisa tergantung pada orang tua. Tidak selamanya juga kita harus tergantung pada orang lain. Tapi ada saatnya harus belajar mandiri. Terus kemudian seperti Raja Wali itu tadi, ketika kita berada pada satu kondisi yang kita harus mandiri, kita berada pada satu kondisi di mana kita itu dituntut untuk bertumbuh, berkembang. Nah, pada saat itulah sebetulnya kita sedang mengalami pembentukan. Dan itu menjadi model kita untuk masa depan, seperti Raja Wali tadi. Kalau anaknya tidak dipaksa, tidak didorong untuk dia terbang, sayap itu tidak akan pernah dikepakkan. Sekalipun sayapnya tumbuh ya, tapi otot-otot sayapnya itu tidak kuat. Kalau otot-otot sayap itu tidak kuat dan tidak pernah digunakan, ketika ada badai, ketika ada angin, ya sudah, dia tidak akan mampu untuk melewati itu. Terus juga
Kalau Raja Wali sekalipun tuh dia besar, sayapnya luar biasa. Tapi kalau sayap itu tidak pernah diajar untuk dikepakkan, ya dia tidak akan mempunyai kekuatan untuk bisa terbang di ketinggian. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita juga akan menjadi seperti itu untuk teman-teman yang saat ini sedang duduk di kelas 12 SMA ya? Apakah kita akan tetap di rumah? Apakah kita akan tetap dengan orang tua? Ataukah kita saat ini mempunyai cita-cita bahwa saya pengen kuliah di STAN, saya pengen kuliah di kedokteran, Salatiga nggak ada kedokteran, jadi saya harus pindah. Kalau nggak ke Jogja, Semarang, atau Solo. Atau saya pengen kuliah di mana yang tidak, atau STPDN di Bandung. Berarti saya harus pindah dari Salatiga. Atau saya tetap akan kuliah di Salatiga karena saya punya satu rencana khusus, karena saya harus membantu orang tua. Itu ada banyak hal yang perlu dipikirkan di situ. Nah, itu yang pertama yang harus kita pikirkan dulu sebelum masuk ke dunia mahasiswa. Anak-anak, ada waktu ketika Anda menjadi remaja dan ada waktunya saat ini untuk Anda menjadi remaja yang remaja akhir. Memasuki dunia awal itu kalau bahasanya orang-orang psikologi. Nah, inilah saatnya. Dan saatnya juga Anda akan memasuki dunia itu. Tetapi supaya tidak terkaget-kaget dengan dunia mahasiswa itu, saat ini menjadi gambarannya. Di satu sisi, menjadi mahasiswa itu sesuatu yang enak, bebas. Pasti kalau anak-anak SMA dulu bayangannya adalah kalau saya udah kuliah, saya bisa ke kampus pakai celana panjang, celana jeans, atau kalau saya mau kuliah di seperti di prodi saya, di program studi public relations, saya bisa pakai baju-baju yang centil, saya bisa tampil dengan cantik, saya bisa pakai high heel ke kampus, gitu kan. Nah, itu bayangannya, salah satu bayangan yang menarik ketika kuliah. Bahkan saya tidak harus bangun pagi, karena kuliah kan tidak harus mulai jam 7. Ya, karena kalau kuliah dimulai jam 7 itu banyak mahasiswa yang teriak-teriak, gitu kan, apalagi kalau di kampus Botongan. Itu yang kebayang seperti itu. Tetapi apakah dunia mahasiswa hanya seperti saja? Apakah tidak ada tantangannya? Apakah hanya yang kebayang enak-enaknya saja? Kalau selama ini SMA, wah males sekali. SMA itu kalau masuk jam 7, pulang jam 3, setengah 4 baru pulang. Terus seperti itu setiap hari sampai 5 hari kerja gitu kan. Kalau kuliah kan enggak. Kuliah tuh ke kampus pada saat hanya kuliah saja, yang lainnya kan tidak. Nah, mari kita lihat untuk gambaran dunia mahasiswa itu seperti apa. Memang ya, di satu sisi dunia mahasiswa itu menyenangkan. Tapi di satu sisi ada banyak tantangan. Di satu sisi mungkin ada orang yang mengatakan dunia mahasiswa tidak menyenangkan, tapi di sisi yang lain itu juga ada yang mengasihkan. Banyak cerita-cerita di situ. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan ini, kondisi dan tantangan dunia perkuliahan yang ini berbeda dengan dunia siswa. Pertama, ada beberapa kondisi dan tantangan yang perlu adik-adik ketahui adalah perubahan cara belajar. Perubahan cara belajar, maaf, ini terganggu nggak suaranya? Terganggu nggak Mbak Maria dan teman-teman? Bisa ya? Bisa ya? Karena suara ini bisa jelas ya? Karena suara ini kencang sekali. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Yang pertama adalah perubahan cara belajar. Perubahan cara belajar, begini, ada beberapa perbedaan antara dunia siswa dengan dunia mahasiswa. Kalau dunia siswa, itu semua pembelajaran itu memang benar-benar dikontrol oleh guru, dan kemudian sekali di samping dikontrol juga apa namanya, pendampingannya itu jelas sekali gitu loh. Tetapi kalau di dunia mahasiswa, dosen tetap ngontrol. Terus kemudian setiap dosen itu yang mengampu satu mata kuliah tertentu, dia memang mempunyai silabi atau rencana pembelajaran itu ada. Tetapi dalam hal ini, untuk pengembangannya tetap mahasiswa sendiri yang harus nyari. Bahkan kalau di dunia kampus itu, perubahan cara belajarnya, dosen itu lebih sebagai mediator dan sebagai mentor dalam pembelajaran.
Apalagi kalau kita lihat dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini, ketika pembelajarannya itu pembelajaran yang online, itu kerasa sekali bahwa ya memang mahasiswa itu harus benar-benar mandiri, harus benar-benar aktif untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan ilmu itu. Karena keterbatasan media yang ada dan tidak semua, pertama ya untuk dosen pun juga tidak semua menguasai teknologi informasi. Yang kedua, tidak semua mempunyai akses internet yang tercukupi. Dan ketiga, ketika mengajar pun kami sebagai dosen juga memikirkan bagaimana kemampuan mahasiswa terkait dengan kuota internet dan sebagainya. Akhirnya salah satu cara yang dilakukan adalah pembelajaran tidak selalu dengan tatap muka seperti ini, sekalipun menggunakan online. Kadang-kadang bisa menggunakan WA dan menggunakan yang lain. Nah, kondisi ini kalau mahasiswanya tidak aktif, mahasiswa tidak akan mendapatkan apa-apa, karena bisa jadi yang di-share oleh dosen itu adalah hanya PPT saja. Dan mahasiswa harus belajar sendiri, harus memahami. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan cara belajarnya itu beda sekali antara dunia siswa dan dengan dunia mahasiswa. Apalagi model pembelajarannya, itu model pembelajaran yang aktif saat ini. Mungkin kalau satu tahun pertama itu, ya karena kita biasanya di tahun pertama, itu kalau di prodi saya dan juga di BSW itu berusaha untuk disesuaikan lah, supaya mahasiswa yang baru itu tidak kaget dari lingkungan sekolah ke lingkungan kampus. Makanya model pembelajaran itu ya masih separuh-separuh paket dan masih dan kemudian mulai dilepas kayak gitu. Makanya untuk satu tahun pertama itu biasanya kalau di UPSW itu setiap mahasiswa harus ngambil per semesternya 12 SKS. Tujuannya supaya masih paket gitu loh. Tapi nanti tahun kedua baru perubahan itu mulai terasa sekali. Dan yang paling kerasa, itu perubahan cara belajar yang paling kerasa itu pada saat skripsi. Skripsi itu yang menentukan siapa? Ya, yang menentukan seorang mahasiswa itu bisa lulus atau tidak. Bukan dosennya, bukan dosen pembimbing. Yang menentukan adalah dia sendiri. Selama dia mengerjakan dengan tekun, ya dia akan lulus. Tapi kalau tidak, ya dia tidak akan cepat lulus. Nah itu perbedaan perubahan cara pembelajaran antara siswa dan mahasiswa. Yang kedua, perubahan lingkungan. Itu tadi yang seperti saya katakan. Kalau saat ini Anda mau kuliah, dan kayak tadi Maria tadi, dari Kupang, dan kemudian harus pindah ke Salatiga. Itu jelas perubahan lingkungan yang luar biasa. Perubahan lingkungan yang luar biasa. Pertama, yang paling dasar dulu ada perubahan yang biasanya hidup dengan orang tua di rumah, sekarang harus kos. Artinya ada satu perubahan lingkungan yang harus beradaptasi. Karena apa? Perubahan lingkungannya yang setiap hari biasanya makan disediakan, sudah siap sedia, sekarang harus nyari dulu. Kalau di kos, berarti kan harus beli dulu, harus keluar dulu. Sekarang model kos enak, karena sekarang dengan adanya GoFood macam-macam itu, Anda yang kos itu sangat-sangat dimanjakan. Males nyuci baju, sudah ada laundry, itu sekarang enak sekali, beda sekali dengan saya pada saat kos. Pada saat saya kos ya benar-benar cerita anak kos yang memilukan itu, gitu kan. Nah, itu satu kondisi perubahannya seperti itu. Dari hidup di keluarga dengan orang tua dan kemudian harus kos. Perubahan lingkungan berikutnya adalah kalau tadi pindah kota kalau sama-sama masih Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih enak. Kalau itu beda pulau, itu berarti kan sudah beda budaya. Saya pernah mewawancara ini kakak-kakak yang dari sini, bagaimana awal-awal beradaptasi di kota Salatiga. Itu bukan sesuatu yang gampang ternyata. Karena harus belajar bahasa Jawa, harus memahami bahasa Jawa seperti apa, kadang-kadang bahasanya itu juga berbeda gitu kan. Nah, itu perubahan lingkungan yang kedua, terkait dengan budaya. Belum lagi nanti perubahan lingkungannya adalah lingkungan kampus. Lingkungan kampus berbeda dengan lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah selama ini kemana-mana bisa dengan teman, kemana-mana bisa dengan grupnya. Kalau di lingkungan kampus itu ya kadang masih bisa, kadang tidak juga. Karena ada teman-teman yang memang pada saat kuliah sambilnya
dia sambil kerja. Artinya dia hanya datang itu pada saat kuliah saja, setelah itu dia juga harus kerja, harus macam-macam. Jadi urusannya itu sudah mulai berbeda-beda. Artinya nanti ketika kuliah, ya Anda tidak bisa 100% hanya mengandalkan teman. Teman saya nggak punya teman, Bu, saya nggak ingin. Saya beberapa kali ketika harus menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah, itu yang paling memusingkan Kaprodi itu biasanya kalau ada mahasiswa yang bermasalah ya. Itu adalah dia kadang-kadang mengatakan seperti ini, lah gimana Bu, saya nggak punya teman, jadi saya harus bagaimana ini? Saya sampai kemudian bilang bahwa kamu tidak bisa, kamu mengandalkan teman terus, bahwa kamu tuh sekarang harus mandiri. Boleh berteman, boleh bersahabat, tapi bukan berarti kamu tuh harus benar-benar harus kemana-mana dengan sahabat kamu. Terus kemudian yang ketiga, mencari teman atau pergaulan baru. Ketika Anda masuk ke dunia kampus, berarti disitulah Anda punya kesempatan untuk mencari teman baru dan pergaulan baru. Di 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah ini yang seringkali terjadi di kampus. Kenapa terjadi di kampus? Karena gini, ketika Anda mulai kos, jauh dari orang tua, dan kemudian kontrol dari orang tua itu agak, ya otomatis kan kontrol orang tua tidak seperti ketika tinggal bersama kan, bahwa setiap hari harus dibangunkan, kemudian harus ditanya, kamu gimana, kamu udah kuliah belum, kamu udah bangun, kan tidak seperti itu. Tapi benar-benar Anda juga harus mengatur hidup Anda sendiri, mengatur waktu sendiri, itu kan benar-benar harus mandiri seperti itu. Tapi sayangnya banyak ketika kuliah, begitu di Salatiga, ketemu dengan teman-teman baru, sayangnya teman-teman pergaulan dia itu bukan teman-teman yang baik gitu kan. Ada banyak contoh yang terjadi seperti ini. Sekali lagi, ini saya ceritakan tentang kasus-kasus bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk memberikan gambaran saja. Beberapa waktu, itu yang sering saya alami adalah ketika orang tua itu datang ke saya dan menanyakan kondisi anak. Kadang-kadang kalau orang tua datang dan menanyakan kondisi anaknya, saya itu kadang-kadang sampai sedih sekali. Suatu saat ada seorang ibu yang datang. Dia datang dengan membawa surat izin sakit anaknya. Dia bilang bahwa, Bu, ini anak saya sedang tipes dan kemungkinan besar 2 minggu ke depan anak saya tidak bisa ikut kuliah. Gitu kan. Loh, anak ibu ngambil mata kuliah apa? Saya tanya gitu waktu itu. Oh, ngambil mata kuliah metodologi penelitian. Loh, metodologi penelitian itu yang ngajar sekarang ini saya, Bu. Tapi seingat saya, anak ibu tidak masuk di kelas saya. Coba Bu dicek absennya. Saya cek, kemudian saya cek absennya. Loh, nggak ada, Bu. Anak ibu tidak terdaftar sebagai peserta dalam mata kuliah saya. Ibunya kaget. Loh, katanya dia mengambil mata kuliah itu. Sebentar toh Bu, kayaknya kok saya lama toh tidak lihat anak ibu ini. Kita cek dulu. Saya cek. Anak ini registrasi ulang enggak? Ternyata anak ini di semester yang berjalan tidak registrasi ulang. Terus kemudian saya jadi curiga, ini kayaknya anak ini lama enggak kelihatan. Dan di setelah baru ketahuan, ternyata anak ini sudah 2 tahun tidak registrasi dan tidak kuliah. Tapi setiap semester minta terus uangnya ke orang tuanya. Terus dia cerita, padahal dia cerita ke orang tuanya kalau dia tinggal 12 SKS dan semester depan dia sudah harus kerja praktek. Terus kemudian ibunya saya tunjukkan mata kuliah yang sudah diambil apa saja, dan ternyata anak ini baru mengambil, yang lulus baru 12 SKS. Ibunya langsung nangis di depan saya. Saya sedih banget kalau ketika setiap kali melihat orang tua yang seperti itu. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Itu tadi sekali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Padahal anaknya ini masuk kuliah dia di semester pertama, anaknya baik. Anak yang baik, anak yang sopan. Saya tahu persis karena dia awal-awal itu sempat ngobrol dengan saya. Tapi yang terjadi seperti ini. Dan itu bukan hanya 1-2 kali yang terjadi. Bukan hanya 1-2 orang yang mengalami seperti itu. Ada banyak. Kalau saya cerita nanti nggak cukup ini waktunya. Tapi saya ingin memberikan satu contoh lagi seperti ini. Sekali lagi, ada satu lagi orang tua yang datang juga. Terus kemudian, kalau ini bukan datang, tetapi saya minta mencarikan nomor
orang tua si anak tersebut. Karena anak ini setiap semester dia daftar, dia registrasi ulang. Tapi dia nggak pernah muncul sama sekali di perkuliahan. Akhirnya saya telepon orang tuanya. Ketika saya telepon orang tuanya kaget. Loh, anak ini selalu kuliah kok, Bu. Anak ini bilang selalu gini. Bahkan orang tuanya itu orang tuanya tinggal di luar kota. Kalau nggak salah orang tuanya itu dari Jakarta, anaknya di Salatiga. Orang tuanya itu tahu jadwal kuliahnya anaknya itu tahu. Dan setiap pagi ketika anaknya harus kuliah jam 8, dia tuh dibangunin sama orang tuanya. Tapi yang terjadi adalah anak ini nggak pernah kuliah. Di kos itu hanya nge-game. Nah, kenapa dia nge-game? Teman-temannya yang mengajak seperti itu. Bahwa dia terus harus nge-game. Nah, teman-teman, ini yang menjadi pertimbangan juga. Ini yang menjadi tantangan juga ketika nanti kalian akan masuk ke dunia perkuliahan. Karena benar-benar dunia perkuliahan itu kalian sendiri yang akan menentukan. Dan juga keputusan harus bergaul dengan siapa, itu ya kalian sendiri. Jangan berpikir bahwa pergaulan yang buruk ini hanya pergaulan yang negatif-negatif, minum-minum, atau main game. Tidak juga. Pergaulan yang buruk pun juga terjadi ketika misalnya seperti ini. Ada teman yang sukanya berorganisasi. Nanti ketika Anda masuk ke dunia mahasiswa, Anda nanti dikasih kesempatan bukan hanya kuliah kan, tapi juga aktif di kemahasiswaan, aktif di di senat, aktif juga di istilahnya itu apa namanya, itu loh, di setiap di UKSW itu ada bakat minat yang ada di situ, dan itu ada kelompok-kelompoknya, ada voice, ada nanti juga ada seni yang lain, basket, olahraga dan sebagainya. Nah, salah satu pergaulan yang buruk itu juga terjadi ketika orang yang menjadi mahasiswa dan dia tertarik pada satu bidang tertentu, misalnya seni tertentu, dia akhirnya asik di seni itu saja dan lupa untuk kuliah. Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Atau yang suka dengan kegiatan senat mahasiswa, dia jadi ketua senat, dia jadi ketua himpunan mahasiswa. Tapi karena kesibukannya setiap harinya cuma rapat terus, bahkan kesibukan dia jauh melebihi kesibukannya rektor untuk rapat, itu membuat dia jadi kadang-kadang lupa untuk kuliah. Dan juga kadang-kadang alasan pelayanan, alasan loh ya, kesibukan kegiatan pelayanan itu juga kadang-kadang membuat kita jadi lupa untuk kuliah. Itu yang pelayanan tidak salah. Yang salah adalah ketika kita tidak bisa membagi waktu antara pelayanan dengan tugas kita yang utama sebagai mahasiswa. Nah, itu nanti pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan berarti kemudian bergaul dengan teman-teman pelayanan itu buruk, juga tidak. Yang saya permasalahkan adalah ketika Anda tidak bisa membagi waktu, ketika Anda tidak bisa memprioritaskan. Gitu. Ya, ini tantangan yang ketiga dalam dunia kampus seperti ini. Tantangan berikutnya adalah pembagian waktu, pengaturan waktu. Dan Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, kadang-kadang yang membuat tantangan kita di dalam dunia perkuliahan itu adalah masalah waktu. Ini yang dimaksud dengan tantangan itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama adalah bagaimana kita bisa membagi waktu dengan benar sehingga perkuliahan kita bisa lancar. Itu yang pertama. Jadi artinya, kalau kita sudah masuk ke dunia kampus, kadang-kadang tawaran yang ada di kampus itu sangat menggiurkan dengan tawaran-tawaran kegiatan-kegiatan yang di kampus. Bahkan tawaran-tawaran untuk kita aktif di dalam kegiatan kampus. Tadi yang sebagai aktif di dunia senat mahasiswa, aktif dengan kegiatan-kegiatan olahraga, ekstrakurikuler yang lainnya. Kadang itu ya, kalau kita tidak bisa membagi waktu yang benar, justru nanti yang kalah adalah kuliah kita. Itu kalau kita dilihat dari sisi kuliah kita. Tetapi di sisi yang lain, kadang-kadang seperti ini juga. Karena kita terlalu sibuk dengan perkuliahan kita jadi tidak bisa mengatur waktu dengan baik sampai saat teduh pun lupa. Sampai waktu untuk Bible reading pun itu terlewatkan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Dengan alasan, saya kan kuliah jam 7 pagi ini, saya jadi bangunnya kesiangan, saya nggak bisa untuk saat teduh dulu. Nanti malam lah saya rapel, atau baca Alkitabnya nanti malam saya rapel. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Justru kadang-kadang kuliah, jadwal kuliah itu sendiri dan kesibukan kita dengan kuliah,
itu juga mengacaukan waktu kita untuk kita beribadah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu kadang yang seperti itu. Kemudian yang kelima, tantangan yang kelima adalah perubahan nilai, prinsip dan gaya hidup. Kadang yang terjadi di dunia mahasiswa, itu yang seringkali saya amati, begitu mereka kuliah, orientasi mereka itu lebih pada nilai, bukan pada proses yang terjadi. Sampai kadang-kadang ketika di kelas saya sampai bilang gini, kalau kamu mengejar nilai, bagi saya nilai itu tidak kulaan. Tahu ya istilahnya kulaan? Itu kalau pedagang itu kita membeli barang yang akan dijual itu namanya kulaan. Nah, kalau bagi dosen, nilai itu kan kita nggak pernah toh beli dari siapapun. Nilai itu adalah hasil, sebenarnya nilai itu adalah hasil dari pekerjaan mahasiswa, bukan dari dosen. Sebenarnya salah kalau mengatakan bahwa dosennya ngasih nilai saya jelek. Bukan. Nilai itu adalah hasil dari pekerjaan Anda sendiri. Kalau nilai Anda jelek itu ya sebetulnya itu adalah yaitu hasil usaha Anda seperti itu, bukan dosen yang ngasih. Itu ya kadang-kadang agak kacau untuk pernyataan yang seringkali dibuat seperti itu. Nah, kembali ke dunia mahasiswa. Mahasiswa itu seringkali seperti itu. Orientasi yang utama adalah nilai. Sehingga kalau orientasinya nilai, itu nanti prosesnya jadi tidak dinikmati. Dia tidak mencari proses pembentukannya. Dan kadang kalau nilai itu sebagai orientasinya, nanti bisa melakukan banyak cara dan banyak hal yang bahkan kadang-kadang tidak benar. Misalnya, untuk mendapatkan nilai, dia harus nyontek, dia harus, kalau di FT itu kan seringkali membuat desain-desain gitu kan, supaya nilainya bagus, ya sudah orang lain yang suruh ngerjakan. Minta tolong teman-teman yang dari desain komunikasi visual ngerjakan, kita bayar. Karena yang terjadi seperti itu hanya karena nilai yang dikejar. Tapi dia tidak sadar bahwa sebetulnya di perkuliahan itu yang ditekankan adalah prosesnya. Proses bagaimana dia bisa sampai menghasilkan suatu hal tertentu tadi. Kenapa proses yang diperlukan? Karena nanti ketika kerja, belum tentu capaiannya itu seperti capaian yang ketika ada di bangku kuliah untuk mendapatkan nilai tadi. Tetapi ketika dia melihat pada prosesnya, proses itu nanti tetap akan bisa digunakan pada saat kerja. Tapi kalau yang dicari hanya hasilnya saja, dia tidak mengalami proses, ya dia tidak akan bisa menggunakan itu pada saat kerja. Hampir mirip dengan Raja Wali tadi. Coba kalau Raja Wali tadi, si anak itu tidak mengalami proses. Apakah kemudian sayapnya akan kuat? Sekalipun mungkin hasilnya adalah sayapnya besar, sayapnya lebar gitu kan. Tapi kalau cuma sayapnya lebar tapi nggak punya kekuatan karena tidak pernah diproses, ya itu sama aja, sia-sia. Untuk apa? Itu juga dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, nanti dalam perkuliahan, masalah perubahan nilai, prinsip, dan gaya hidup. Perubahan nilai itu artinya gini loh, kita tuh jadi melihat ada nilai-nilai yang mulai tergeserkan. Kita tidak lagi melihat pada nilai-nilai itu sebagai suatu kebenaran atau tidak. Tidak lagi perhitungan itu. Tapi yang ingin dicapai itu adalah sesuatu yang langsung hasilnya apa secara instan gitu. Dan akibatnya apa kalau terjadi perubahan nilai? Sehingga tidak mempunyai prinsip lagi. Tidak mempunyai prinsip hidup yang benar bahwa saya saat ini ketika kuliah itu sebenarnya kan saya butuhnya proses. Masalah nilai, kalau saya mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan gunakan dengan baik, itu nanti kan nilai itu akan mengikuti. Selama saya belajar dengan baik, selama saya mengerjakan dengan baik, pasti nilainya akan bagus juga kan? Tapi kalau saya sendiri cuma pengennya langsung dapat A, tetapi saya tidak berproses, tidak mengerjakan dengan baik, ya sama aja. Dan gaya hidup inilah yang seringkali mengacaukan kita. Itu gaya hidup. Kenapa? Di dunia mahasiswa itu nanti kalau kita tidak mengontrol, ya gaya hidup kita akan bisa mengikuti apapun yang ada di lingkungan kita seperti itu. Nah, itu gaya hidup. Nah, oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya suka sekali dengan ayat ini. Karena ayat inilah yang menjadi penguat, ayat inilah yang membuat saya jadi bisa melakukan, saya jadi berpikiran seperti ini. Ketika saya mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan pada saya melihatnya bahwa, oh saat ini saya sedang mengerjakannya untuk Allah, untuk Tuhan. Kalau Anda melihat segala sesuatu dan mengerjakannya dengan cara pandang seperti itu enak sekali. Misalnya,
ketika kita sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin itu bagi kita berat, tetapi ketika kita kembali melihat bahwa saya sedang melakukan ini untuk Tuhan, itu rasanya hati kita tuh jadi merasa ya tidak apa-apa, tidak terbeban berat gitu loh. Ketika hati kita tidak terbeban berat, kita bisa melakukannya dengan senang, maka itu nanti akan mempengaruhi ketika kita mengerjakannya itu. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan senang, pasti kan akan mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh kan. Kalau segala sesuatu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga maksimal. Tapi bayangkan kalau Anda mau mengerjakan rasanya udah, aduh males, aduh capek, itu mengerjakannya pun juga tidak dengan sungguh-sungguh. Sudah dengan males. Kalau sudah dengan kondisi seperti itu, saya yakin hasilnya pun juga tidak maksimal. Begitu juga ketika nanti di bangku kuliah. Kalau prinsipnya adalah saya mengerjakan segala sesuatu seperti saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu nanti beda. Mulai dari hal yang kecil misalnya, Anda mendapatkan tugas di kuliah. Kalau yang Anda lihat adalah saya sedang melakukan ini untuk Tuhan, saya akan membuat ini supaya bagus, supaya ini membuat Tuhan suka, itu beda. Beda kalau saya mengerjakan ini karena dosen saya galak, itu beda nanti. Cara mengerjakannya dan suasana hati Anda itu beda. Nah, ini tantangan ketika Anda mau masuk di bangku kuliah. Tapi di selain tantangan itu, nanti ketika Anda kuliah juga ada banyak pilihan-pilihan yang itu akan mendukung dan mengalihkan Anda dari misi Allah. Ada banyak pilihan. Begitu Anda masuk ke sana, Anda pasti sudah akan ditawari, maaf saya ambil contohnya di KSW saja ya. Kita mahasiswa baru masuk ke KSW. Biasanya mahasiswa baru ini akan ditawari dengan KBM, kelompok bakat minat yang ada di UKSW. Kelompok bakat minat yang di UKSW itu ada macam-macam, ada seni, ada olahraga, ada keagamaan, dan macam-macam. Terus kemudian setelah itu masih di awal-awal di orientasi mahasiswa baru itu biasanya mahasiswa sudah ditawari itu. Kalau yang baru pindah dari kota asalnya ke kota Salatiga dengan kondisi yang masih sendiri, pasti senang sekali ditawari dengan kegiatan-kegiatan itu. Pasti mikirnya kan, ya ngapain daripada saya di kos, gitu kan. Nah itu banyak tawaran. Selain itu tawaran-tawaran yang lainnya adalah ikut di kemahasiswaan. Dan sebagai mahasiswa baru biasanya ada kakak-kakak mentor. Itu kakak-kakak mentor itu juga sebetulnya hampir mirip dengan kakak KTB. Kakak mentor yang ada di UKSW itu sebetulnya itu muncul itu tahun 2008. Pada saat saya jadi si acara untuk orientasi mahasiswa baru, kemudian saya mengusulkan supaya untuk anak-anak, untuk mahasiswa yang baru itu ada yang mendampingi seperti itu, kakak-kakak pendamping. Oh, saat itu tantangannya luar biasa, dan kita berargumentasi cukup ketat, cukup alot sampai kemudian diokekan untuk ada kakak-kakak yang mendampingi adik-adiknya. Dan itu pun satu mahasiswa senior itu boleh mendampingkan adik-adiknya itu kalau nggak salah 50 orang atau berapa, pokoknya waktu itu tidak efektif. Tapi bagi kami nggak masalah, yang penting itu mulai jalan dulu. Nah, itu ada kakak pembimbing seperti itu. Nah, ini ada banyak tawaran sebetulnya. Tapi di satu sisi tawaran itu juga bagus untuk Anda ikut kelompok bakat minat, untuk Anda ikut di senat mahasiswa, atau Anda aktif di kegiatan kampus, itu positif juga, gitu kan. Positif karena apa? Karena memang ini kegiatan-kegiatan ini kalau di UKSW itu muncul karena pada suatu saat itu dari pengguna alumni UKSW, jadi dari industri itu protes ke UKSW karena UKSW itu alumninya memang bagus-bagus karena nilainya bagus-bagus dan orangnya pintar-pintar, tapi sayangnya tidak bisa berorganisasi. Kenapa tidak bisa berorganisasi? Ya karena waktu itu pada saat saya awal-awal masuk ke UKSW itu mahasiswa itu kerjaannya cuman ini loh, kupu-kupu ya, kuliah pulang. Jadi tahunnya itu cuma jalan antara kos sampai ke kampus, karena nggak pernah ikut kegiatan yang lain. Jadi mahasiswa benar-benar textbook sekali. Dan kemudian akhirnya dibuat keputusan bahwa mahasiswa harus aktif. Makanya untuk yang mau ujian skripsi itu kan ada poin yang harus dipenuhi kan? Harus dipenuhi. Jadi poin-poin kegiatan yang harus dipenuhi. Pernah ikut kegiatan apa, pernah menjadi panitia apa, pernah menjadi ketua apa,
pernah ikut dalam kegiatan sosial apa, olahraga apa, itu harus terpenuhi. Jadi memang pilihan ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi itu positif, di sisi yang lain itu juga negatif. Negatifnya apa? Negatifnya ketika Anda tidak bisa membagi waktu. Termasuk tadi ya tawarannya adalah tugas kuliah. Ketika Anda tidak bisa membagi waktu, akhirnya pilihan Anda biasanya larinya adalah ke tugas kuliah, kemudian aktif di senat kemahasiswaan, aktif di kegiatan kampus, belum lagi kalau orang tua nuntut nilai saya bagus. Pilihan itu yang kemudian mengalihkan perhatian kita terhadap tugas utama kita untuk melakukan misi Allah, melakukan panggilan pelayanan kita. Paham ya? Jadi tawarannya memang ada seperti ini. Ini tidak salah. Yang salah adalah ketika kita tidak bisa membagi waktu. Padahal kalau kita berbicara dengan misi Allah, tentang misi Allah ini, sebetulnya misi Allah itu adalah sesuatu yang sudah kita hidupi kan. Sekalipun kita mengerjakan tugas kuliah, tapi kalau misi Allah itu tetap kita hidupi, ya kita akan tidak kehilangan misi Allah itu. Sekalipun kita aktif di senat kemahasiswaan, tapi kalau misi Allah itu tetap kita hidupi, ya kita akan tetap melakukan misi itu, sekalipun kita sedang sibuk di senat kemahasiswaan. Pertanyaannya misi Allah itu sendiri apa toh? Mungkin adik-adik yang bisa menjawab dulu. Misi Allah itu sendiri apa? Halo? Silakan, yang mau menjawab dulu. Apa sebenarnya misi Allah? Ada yang mau menjawab? Ayo, silakan. Ini adik-adik yang masih duduk di bangku SMA ini. Boleh lewat chat, boleh, nggak apa-apa, silakan dijawab. Misi Allah itu sebenarnya apa? Hidup kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Oke, ya, misi Allah adalah hidup kita memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Terus ada lagi yang menjawab misi Allah? Nah, pertanyaannya adalah tadi, ketika kita disibukkan oleh kegiatan di senat mahasiswa, ketika kita disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, apakah kita tetap masih bisa memuliakan Tuhan? Makanya tadi, selama kita menghidupi misi Allah itu, kita tetap bisa mengerjakan misi Allah itu, dan dengan kita tidak meninggalkan mengerjakan tugas kita, tugas-tugas kuliah kita, dengan kemudian tidak mengecewakan orang tua karena nilai-nilai kita tetap bisa melakukan itu. Selain itu, misi Allah adalah, itu tadi ya, Matius berapa? Mengerjakan amanat agung Tuhan. Jadi, mengerjakan amanat agung Tuhan itu kan bukan berarti kita harus saat ini kita memutuskan untuk kita pergi ke daerah-daerah terus kemudian kita memberitakan firman Tuhan, kan tidak harus seperti itu. Apakah kemudian menjadi dosen tidak mengerjakan amanat agung? Tidak juga. Apakah menjadi dokter kemudian tidak mengerjakan amanat agung? Tidak juga. Apakah menjadi mahasiswa tidak mengerjakan amanat agung? Tidak juga. Kita tetap bisa mengerjakan amanat agung itu dengan kita mengerjakan tugas-tugas yang saat ini dipercayakan Tuhan pada kita. Sebagai mahasiswa pun, kita juga tetap bisa mengerjakan amanat agung itu. Bahkan, pada saat Anda aktif di kegiatan mahasiswa, pada saat Anda aktif dengan KBM tadi, kelompok bakat minat tadi, Anda tetap bisa gitu. Nah, makanya tadi di slide ini saya tanyakan, apakah aktif itu salah? Apakah nilai yang bagus itu salah? Apakah kemudian ketika kita di kampus, kita itu menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita menjadi juara itu salah? Tidak. Karena sebetulnya kita tetap bisa melakukan semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai mahasiswa, untuk tetap mengerjakan tugas kuliah, untuk membuat orang tua kita senang dengan nilai kita bagus. Untuk Anda aktif di senat mahasiswa, itu tidak salah, dan Anda tetap bisa melakukan amanat agung ini. Anda bisa kok tetap memuliakan Tuhan. Menjadi ketua senat mahasiswa yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah Tuhan juga dimuliakan. Kemudian, apakah kemudian menjadi ketua senat mahasiswa tidak bisa
tidak bisa mengerjakan amanat agung? Ya bisa, Anda tetap bisa membagikan Injil, membagikan keselamatan kepada teman-teman Anda, tetap bisa gitu kan. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Coba kita baca di ayat ini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi artinya apa? Ketika kita hidup, ketika kita ada, ketika kita ditempatkan dimanapun, sebetulnya Tuhan mempunyai rencana bagi kita untuk kemuliaan-Nya. Justru yang menjadi salah adalah ketika kita ada di satu tempat tertentu, kita tidak memuliakan Dia. Itu yang menjadi pertanyaan. Kita sedang menjalankan misi Allah atau tidak. Terus kemudian, nah pertanyaannya apakah saya mampu untuk melakukan itu? Saya suka dengan Mazmur 23. Dan di situ dikatakan, kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi artinya apa? Tuhan itu sudah memberikan janji pada kita. Jadi kalau misalnya ada seorang anak Tuhan yang kok saya nilainya jelek terus ya Tuhan. Bukankah Tuhan sudah menjanjikan pada kita bahwa Tuhan akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Kalau saat ini ada banyak lawan yang di sekitar kita, Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Tuhan tetap ada bersama kita untuk menolong kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Piala itu simbol apa? Simbol kemenangan. Simbol kemuliaan. Itu kita peroleh karena apa? Karena Tuhan mengurapi kepala kita. Jadi artinya, sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan bagi kita kemuliaan itu, keberhasilan itu. Cuman, kadang-kadang kita yang tidak mengerjakannya dengan baik. Padahal sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan bagi kita. Ini loh, kamu tuh sebenarnya nilaimu segini. Tapi kenapa tidak sampai seperti itu? Ya itu yang harus kita evaluasi, itu harusnya kita sendiri. Suatu saat saya pernah ketemu dengan seorang ilmuwan Indonesia, tokoh yang cukup penting di Indonesia, terutama dalam masalah hukum, Pak Saitapi. Waktu itu saya ketemu di Petra di Surabaya. Tahun 2006 itu saya sebetulnya diterima untuk ngajar di Petra. Padahal saya tidak melamar, tapi saya diminta untuk melamar di sana dan saya diterima. Kemudian saya bilang, saya tuh nggak bisa kalau saya harus pindah dari Salatiga gitu kan. Terus kemudian waktu itu saya ketemu Pak Saitapi karena beliaunya adalah pengurus yayasan dan waktu saya bilang, Pak, nanti saya akan, kalau Tuhan menghendaki saya akan pindah ke sini. Jawaban Pak Saitapi waktu itu apa? Kamu jangan mengkambing hitamkan kehendak Tuhan dengan keputusan kamu. Saya sempat kaget waktu itu. Oh iya ya. Terus akhirnya beliaunya kemudian menjelaskan, kadang-kadang kita itu bersembunyi dengan pernyataan kalau Tuhan menghendaki. Pertanyaannya apakah memang benar-benar kamu itu sudah mencari kehendak Tuhan? Belum mencari kehendak Tuhan, sudah bilangnya nanti kalau kehendak Tuhan menghendaki. Padahal bisa jadi karena memang kita tidak mau. Nah, itu salah satu hal yang membuat catatan bagi teman-teman kalau kita mengatakan bahwa Tuhan menghendaki ya harusnya kita benar-benar mencari kehendak Tuhan itu sendiri. Dan kemudian kalau memang saat ini kita gagal atau mungkin ada hal yang mungkin tidak bagus yang kita alami, kadang kita mengatakan bahwa oh itu karena Tuhan. Tapi bisa jadi karena memang kita tidak mengerjakan bagian kita dengan tepat gitu kan. Oke, itu pilihan-pilihan yang bisa mengalihkan pandangan kita dari misi Allah. Tapi sebetulnya bukan berarti kita salah untuk mengerjakan tugas-tugas ini, tidak. Yang salah adalah ketika kita tidak bisa membagi waktu, ketika fokus kita salah. Ketika kita tidak menempatkan pada fokus yang benar, itulah yang salah sebetulnya. Oke, nah sekarang apa sebenarnya misi Allah bagi kita ketika di kampus? Tadi sudah saya jelaskan dan tadi sudah beberapa yang jawab. Misi Allah bagi kita ketika kita ada di kampus itu adalah yaitu tadi sebetulnya kita diminta untuk ini tadi jawaban dari teman-teman tadi ya, mengerjakan amanat agung, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Itulah sebetulnya alasan kenapa kita ditempatkan pada satu tempat tertentu.
Bagi teman-teman yang saat ini kuliah di UKSW yang kayak Maria dan teman-teman yang lain, Yulan dan sebagainya, itu ketika kenapa kok harus pindah dari kota yang nyaman, dari kota kelahiran yang nyaman, kemudian harus ke Salatiga. Itu sebetulnya bukan tujuan utama Tuhan, itu bukan hanya sekedar Anda kuliah, tapi tujuannya adalah ini tadi loh, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengerjakan amanat agung. Itu tujuan yang utama. Dan kuliah, seperti saya ketika saya ngajar di UKSW ya sebetulnya tujuan utama ketika Tuhan menempatkan saya itu juga itu tadi, melakukan amanat agung, memuliakan Tuhan, dan melayani Dia. Dosen itu sebetulnya hanya sebagai media untuk saya melakukan amanat agung tadi. Untuk saya melakukan misi yang Tuhan berikan tadi. Jadi di dalam misi Allah bagi kita ketika ada di kampus yaitu tadi, kita menjadi pusat rencana Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Mempunyai menjadi pusat rencana Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Artinya apa? Artinya ketika Anda di kampus, sebetulnya ketika Anda nanti ditempatkan dimanapun, di kampus manapun, ini tujuan yang utama. Yang harus Anda kerjakan itu seharusnya di sini. Ini. Kelihatan semua ya? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang mengkhawatirkan adalah di tahun pertama bisa jadi misi Allah bagi kita di kampus itu masih kita ingat. Tapi dengan berjalannya waktu itu yang kadang-kadang kita menjadi lupa bahwa tugas utama kita sebenarnya adalah seperti ini. Dan tugas yang kedua adalah memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Tadi sudah saya katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita diciptakan untuk kemuliaannya Dia. Teman-teman panitia, saya dikasih waktu sampai jam berapa? 10 menit lagi, Mbak. Oh, 10 menit lagi. Oke. Maaf ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang bagaimana kehidupan di kampus itu? Supaya teman-teman nanti ketika belajar di kampus itu juga bisa berhasil, perlu manajemen diri agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik tanpa meninggalkan pelayanan sasaran. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen diri? Manajemen diri itu bukan hanya sekedar kita mengatur waktu. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda secara efektif, bahkan ketika dia mengelola stres, mengendalikan impuls, kemudian memotivasi diri sendiri. Nah, ini yang susah, itu di sini. Kalau kita mau belajar dari Musa itu bagaimana dia manajemen dirinya luar biasa, sekalipun dia juga mengalami kegagalan. Sekelas Musa pun dia mengalami kegagalan terkait dengan manajemen dirinya. Dan itu terbukti ketika dia saking jengkelnya, dia memukul. Ketika ada waktu itu bangsa Israel meminta air, Musa memukul dengan keras. Tapi sebetulnya kalau dilihat kesalahan Musa ya tidak seberapa ya dibanding dengan bagaimana kesiahan Musa, bagaimana dia mengerjakan dengan luar biasa semua tugas-tugas yang Tuhan berikan. Tapi ketika dia sudah jengkel, harusnya kan cuma batu dipukul pelan aja udah keluar air, dia pukul dengan keras, itu membuat Tuhan marah. Dan akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kan. Itu kalau saya bayangkan, ya ampun Tuhan, kok tragis sekali ya, padahal perjuangan dia luar biasa seperti itu. Tapi itulah sebenarnya yang sedang Tuhan kerjakan gitu kan. Dan ketika Anda kuliah, Anda juga butuh manajemen diri ini. Kemampuan untuk mengatur emosi Anda. Banyak mahasiswa yang gagal itu ketika dia tidak bisa mengatur emosi dia ketika dia ada di kampus. Contohnya, dikasih tugas oleh dosen, dia malah nantang dosennya. Dia jengkel dengan dosennya. Atau dia tidak bisa mengatur emosinya ketika dia harus bekerja sama dengan temannya, padahal di kampus itu juga ada banyak tugas yang terkait tugas dengan kelompok, dengan tim. Tujuannya apa kalau tugas kelompok? Ya supaya mahasiswa itu belajar mengatur kelompoknya, mengatur orang lain, mengatur dirinya sendiri ketika dia berada di dalam kelompok itu sendiri. Kenapa kok harus belajar dalam kelompok? Nah, nanti pada saat kerja kan tidak lepas dari kerja dalam kelompok. Nah, itu yang perlu diperhatikan, mengatur emosi, mengatur pikiran. Kalau emosinya tidak diatur, kadang-kadang itu membuat Anda jadi sedikit-sedikit ke bawah emosi, Akhirnya apa? Gagal juga.
Saya ketemu dengan banyak mahasiswa seperti ini, karena dia tidak bisa mengatur emosinya. Itu yang membuat dia jadi, kalau menurut saya dia belum gagal sih, cuman jadi kuliahnya jadi panjang banget, jadi lama sekali. Padahal kalau dari sisi ininya, pemikirannya dia pinter, orangnya pinter gitu kan. Nah di sinilah perlu manajemen diri, kontrol impuls. Artinya kontrol impuls itu penting ketika Anda jadi mahasiswa, karena apa? Kadang-kadang muncul kegagalan untuk menahan godaan. Godaan ini apa? Ya macam-macam. Godaan untuk diajak teman jalan-jalan, godaan diajak teman untuk aktif di suatu kegiatan tertentu, yang suka nyanyi diajak untuk, ayo ini bagus loh, kalau kamu ikut grup ini nanti kamu bisa akan tampil di sini-sini. Itu kan kalau bagi teman-teman yang masih mahasiswa angkatan pertama kedua kan seneng kan, bisa tampil kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana-mana, misalnya ikut vokal grup dan bisa tampil kemana-mana kan, jadi itu menyenangkan sekali. Untuk usia-usia mahasiswa angkatan tahun pertama kedua itu menyenangkan sekali gitu kan. Tapi akibatnya apa? Lupa dengan kuliahnya. Terus kemudian manajemen stres. Itu penting, mengatur stres kita. Karena apa? Karena dalam perkuliahan ini, setiap mata kuliah itu biasanya dosen itu selalu memberikan tugas. Dan tugas yang diberikan dosen rata-rata waktunya itu nanti bersamaan. Karena apa? Pemberian materinya kan juga sama. Kuliah pertama, minggu pertama, dosen berikan materi itu di minggu pertama, kedua, ketiga, mulai minggu keempat biasanya sudah mulai ada tugas. Dan itu hampir bersamaan biasanya. Kalau Anda tidak bisa memanage stres Anda nanti jadi stres sendiri. Dan ini banyak yang saya temui seperti itu. Mahasiswa kebingungan dengan tugas-tugas yang menumpuk. Terus caranya gimana? Atur, mengerjakannya satu-satu. Nah, supaya tidak stres ini ya Anda harus disiplin diri. Oh, setiap hari saya harus gini, setiap hari harus mengerjakan tugas ini, hari besok gini. Jadi harus atur, harus dibagi waktunya, setiap hari harus saya ngapain. Kemudian harus memotivasi diri sendiri. Bagi Anda yang berada jauh dari orang tua, motivasi diri sendiri itu penting. Saya pernah ketemu dengan satu mahasiswa, ini saya juga mengalami satu yang ini juga terkait dengan mahasiswa saya ini. Setiap saat dia tuh gampang sekali asam lambungnya naik. Lama-lama saya tanya, dia tuh tidak termotivasi untuk belajar di UKSW. Kenapa? Jauh dari mama. Karena dia anak mama. Ya itu akhirnya dia tidak bisa motivasi dirinya. Permasalahannya ya kalau dibilang sepele ya tidak juga, karena bagi dia mama itu penting sekali gitu kan. Jadi karena dia jauh dari mama itu membuat dia jadi merasa saya tidak ada artinya apa-apa gitu loh. Karena kekuatan dia ada di mamanya. Nah, itu yang harusnya belajar untuk motivasi dirinya sendiri. Penetapan tujuan. Bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang baru pertama kali masuk, biasanya saya mengajak mereka untuk menetapkan tujuan dia ketika kuliah di UKSW itu apa. Saya ajak mereka untuk menetapkan tujuannya. Karena kadang-kadang mahasiswa ketika masuk kuliah, tidak tahu kok tujuannya apa. Nah, kalau mereka sudah menetapkan tujuan, saya ajak mereka untuk mengatur waktu. Saya tantang mereka seperti ini. Kamu pengen lulus tahun kapan? Kamu akan ada di sini 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Saya minta mereka untuk menentukan, saya akan lulus tahun ini. Nah, kalau mereka sudah menentukan tahun lulusnya, saya ajak mereka membuat perhitungan mundur. Kalau saya tahun 2024 saya lulus, berarti 2023 saya harus mencapai apa? 2022 saya harus mencapai apa? Saya ajak mereka seperti itu, sampai kemudian diturunkan. Kalau kemudian sudah diturunkan tahun, misalnya saya lulus tahun 2023, 2022 saya harus sudah mencapai apa? 21 saya mencapai apa? 2020 ini saya harus ngapain? Nah, di 2020 ini saya ajar mereka untuk menurunkan. Satu semester ini saya harus ngapain? Semester depan harus ngapain? Setiap semester harus melihat, harus mengambil berapa mata kuliah. Itu biasanya saya ajak mereka berpikir seperti itu. Ketika menetapkan tujuan, kemudian saya tarik supaya mereka juga mempunyai planning setiap tahunnya dan bahkan mempunyai planning setiap semester. Setiap semester sampai kemudian kamu harus mengambil berapa SKS untuk setiap semester. Saya ajak mereka untuk berpikir seperti itu. Kemudian kemampuan organisasional. Mahasiswa dituntut juga untuk mampu berorganisasi. Karena apa? Kedepannya mereka kalau kerja, mereka juga harus berorganisasi. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan nilai saja. Karena yang diperlukan di dunia kerja itu bukan hanya IP, bukan hanya IPK, indeks prestasi kumulatif, tapi juga kemampuan organisasional. Nah sekarang, bagaimana caranya untuk berkomitmen untuk menjaga hidup yang teguh di dalam Tuhan?
Eh, kita melihat, aduh, sorry, ini ayatnya kok bisa, sorry, ini ayatnya kalau nggak salah dari Yakobus, kalau nggak salah kemarin saya ambilnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya mengambilnya dari poin yang terakhir. Sebetulnya yang dimaksud dengan ibadah yang murni bagi kita dan yang tidak bercacat itu adalah ketika kita tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi artinya ketika Anda nanti kuliah, bagaimana Anda tetap bisa menjadi terang dunia, bisa menjadi memuliakan Tuhan, itu ketika Anda tidak mencemarkan diri sendiri dan tidak dicemarkan oleh dunia. Caranya gimana? Kita harus punya komitmen yang kuat ketika kuliah itu. Komitmen untuk menjaga hidup yang teguh di dalam Tuhan. Komitmennya gimana dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup tidak tercemar? Anda lihat salib kan? Jadi Anda tetap, atau roda kan, ilustrasi roda. Roda itu kan tetap berputar kalau roda itu berada pada porosnya. Artinya apa? Kita tetap hidup pada poros itu. Kita tetap hidup yang berpusat pada Tuhan. Kalau yang kita membangun relasi yang dari atas ke bawah, kita tetap menjaga saat teduh kita, doa-doa kita, dan juga Bible reading kita. Terus kemudian yang ini mendatar, kita tetap menjaga persoalan-persoalan kita dengan teman-teman kita, dengan kakak KTB kita. Jangan kemudian karena kesibukan kampus, ini yang banyak terjadi ya, zaman siswa rajin ikut KTB, ikut persekutuan, tapi begitu masuk kuliah, KTB nggak sempat lagi, persekutuan nggak sempat lagi. Kita tetap berkomitmen menjaga itu. Karena apa? Karena kita akan bisa hidup seperti yang disampaikan oleh Yakobus ini, kalau kita hidup berporos, berpusat pada Tuhan, dan tadi yang namanya roda itu kan selain ada porosnya kan juga ada apa namanya ringnya ini ya. Jadi kita tetap ke atas dengan Tuhan, hubungan kita tetap terjaga dengan Tuhan, dan ke samping itu kita tetap harus jaga juga. Kemudian pelayanan bukan penghambat perkuliahan, tapi sebagai pendukung. Dan ini sebetulnya dasarnya adalah kembali ke tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika hidup kita atau ketika kita menghidupi misi Allah, ketika kita menghidupi bahwa hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan kemudian amanat agung itu kita hidupi, sebenarnya pelayanan itu bukan menjadi hambatan perkuliahan kita. Justru sebagai pendukung. Karena apa? Karena kita melayani itu kan sekaligus juga ketika kita mengerjakan tugas kita. Kita tidak perlu kok kemudian mengambil komitmen, oke, saya harus pergi. Saya sebagai mahasiswa saat ini saya akan pergi ke desa-desa untuk melayani. Pelayanan Anda tidak harus di situ. Ketika Anda ada di kampus, ya pelayanan Anda dengan orang-orang kampus itu loh, samping kanan kiri Anda, teman-teman Anda, sahabat Anda yang bisa jadi mereka tuh belum pernah dengar tentang berita keselamatan. Bisa jadi teman-teman Anda itu ada teman-teman yang membutuhkan perhatian. Dan itulah sebetulnya yang harus Anda layani. Apakah itu kemudian menghambat kuliah Anda? Tidak juga. Kemudian ketika kuliah teman Anda ada yang tidak tahu, tidak paham, ketika Anda menjelaskan, itu juga namanya pelayanan. Anda melayani teman-teman Anda dengan cara menunjukkan bahwa Anda peduli dengan orang lain, Anda membantu orang lain. Dan disitulah sebetulnya nanti Allah juga dimuliakan di situ. Dan kemudian, apakah kalau Anda pengen KTB, Anda harus pergi keluar? Enggak, teman-teman Anda di samping kanan kiri itu loh. Itu juga butuh kok kabar keselamatan itu. Butuh juga KTB, butuh juga diajak berdoa bareng. Jadi artinya pelayanan bukan lagi sebagai penghambat, tapi pelayanan justru sebagai pendukung kuliah. Apalagi ketika kita melayani, kita pun juga tergabung dengan orang-orang yang melayani. Dan disitulah ada doa bersama, ada sharing bersama, bahkan kita bisa sharing terkait dengan perkuliahan kita. Itu kan juga malah justru mendukung perkuliahan kita. Kalau ada masalah-masalah dengan perkuliahan kita, kan sebetulnya juga bisa mendukung di situ. Dan satu hal lagi, ini sebagai penutup ya, perlu kita perhatikan, ada satu perbedaan yang yang sangat mencolok antara kita melayani Tuhan atau kita melayani pekerjaan Tuhan.
Nah, kadang yang sering kali kita lakukan adalah kita melayani pekerjaan Tuhan, bukan kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, fokusnya adalah pada mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jadi kita mencari kehendak Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, kita harus apa yang harus saya lakukan gitu kan. Sehingga melayani Tuhan itu nanti akan menghasilkan buah-buah roh. Karena apa? Kita tuh bersandarnya pada Tuhan. Dan biasanya orang yang melayani Tuhan itu tidak menuntut penghargaan karena dia sudah dihargai oleh Tuhan. Dan karena dia tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena yang dia layani adalah Tuhannya. Gitu. Tetapi kalau melayani pekerjaan Tuhan, yang kita layani itu adalah aktivitasnya. Aktivitasnya. Oke, saat ini saya harus mengadakan KKR nih. Jadi yang kita layani adalah KKR-nya, bukan Tuhannya. Tapi kalau seperti itu, akhirnya yang terjadi apa? Kita jadi capek, kita jadi kelelahan, dan kita jadi jengkel karena apa? Merasa tidak dihargai. Saya kerja seperti ini kok orang-orang seperti ini. Dan biasanya kita sendiri akan menuntut pengakuan. Nah, itu bedanya. Coba nanti teman-teman evaluasi. Sebenarnya selama ini ketika melayani Tuhan, saya tuh sedang melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Dan nanti dalam perkuliahan, sebetulnya ketika kita melayani Tuhan itu justru akan mendukung perkuliahan kita. Karena apa? Sebenarnya fokus kita yang utama itu adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Oke, baik, itu yang bisa saya sharingkan selama berapa jam ini tadi ya? 1 jam. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau mau ada pertanyaan. Gitu, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Rini. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan, silakan kalau ada bertanya. Bisa bertanya atau bisa juga ditulis ya. Ada pertanyaan? Atau pertanyaan mau masuk ke KSW juga boleh. Mbak, aku mau ada yang belum. Mbak, aku mau bertanya, Mbak. Silakan. Kan mahasiswa baru kan biasanya punya semangat yang besar kan, Mbak. Semua kegiatan, semua KBM mau kami lakukan. Bagaimana caranya agar kita memilih kegiatan-kegiatan ini yang tepat, yang efektif untuk seorang mahasiswa baru? Oke. Sebetulnya gini ya, kalau untuk banyak kegiatan-kegiatan itu sebenarnya kesempatan juga bagi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya, terutama kalau di KSD itu sebenarnya seperti ini. Memang sengaja dibuat semester pertama itu mahasiswa hanya boleh mengambil 12 SKS. Jadi waktunya relatif longgar sekali untuk perkuliahan. Kalau 12 SKS itu kalau setiap mata kuliah hanya 3 SKS, berarti kan hanya kuliah 4 kali, 4 kuliah kan, 4 mata kuliah dalam 4 mata kuliah dalam 1 minggu. Kalau misalnya perkuliahannya itu Senin mungkin nggak ada, Selasa 2, terus Rabu Kamis. Jadi artinya kan punya waktu free untuk Senin, terus kemudian Jumat Sabtu kan. Dan itu pun kalau kuliahnya 2 itu kan juga paling hanya jam 8 sampai jam berapa? Jam 8 sampai 11, kemudian nanti jam 1 sampai jam 4. Jadi kan masih ada free lagi. Kenapa dibuat seperti itu? Tujuannya adalah untuk mahasiswa baru ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kenapa beradaptasi ya? Karena ketika dia ikut dalam kegiatan-kegiatan ini kan dia akan berinteraksi dengan yang lainnya kan. Jadi dia akan beradaptasi dengan lingkungannya, dia akan bangun jaringan, dia akan punya kesempatan untuk mengenal Kota Salatiga dan juga mengenal UKSW ini. Tetapi kadang-kadang yang terjadi seperti ini, ketika semester 1 itu saking sukanya karena waktunya longgar sekali, dia ambil banyak KBM atau ambil banyak kegiatan-kegiatan itu. Dan nanti itu berdampak di semester kedua, ketiga, dan seterusnya, kalau dia sudah terlanjur suka gitu kan. Nah, saran bagi mahasiswa baru nanti, ambil saja yang memang itu mendukung perkuliahan, itu yang pertama. Mendukung perkuliahan Anda itu apa? Itu yang diambil. Terus yang kedua adalah
ambillah yang memang itu untuk mengembangkan talenta atau bakat Anda. Karena begini, harapannya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini, entah itu KBM, bahkan mahasiswa kan juga diberikan peluang untuk ikut pengabdian, penelitian seperti itu kan. Nah, sebetulnya harapannya adalah untuk menyiapkan mahasiswa ini, ketika lulus, dia tidak hanya memiliki kemampuan dari sisi intelektual, tapi dia punya skill, dia mempunyai pengalaman berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan juga pembekalan bagi dia untuk mengembangkan atau untuk menggali bakat-bakat dia, bakat-bakat yang nanti bisa digunakan ketika kerja, termasuk menggali bakat-bakat entrepreneurship. Karena pemikirannya KSW gini, orang itu kedepannya kalau sudah lulus kuliah, orang itu tidak harus kerja yang memang di bidang itu. Misalnya kalau saya lulusan komunikasi, harusnya kerjanya di media massa gitu kan. Tidak harus di media massa, tapi bagaimana saya bisa menjadi orang yang bisa menciptakan kesempatan kerja di bidang itu. Itu harapannya KSW seperti itu. Jadi tadi, tapi jangan terlalu kemudian, wah saya biar aktif, biar kan kadang-kadang ada juga mahasiswa yang dalam tanda petik istilah saya adalah hiperaktif gitu kan. Hiperaktif itu pengennya ikut kemana-mana, pengennya ikut apa-apa gitu kan. Nah biasanya orang-orang seperti ini yang nanti malah lupa dengan kuliahnya. Dan satu hal lagi, biasanya yang melakukan seperti ini itu adalah orang-orang sanguinis gitu kan. Orang-orang sanguinis itu senang banget kalau dia harus kegiatan kemana, tampil di mana, itu senang. Gitu. Tapi nanti suatu saat dia akan lupa bahwa waktunya kok habis ya. Saya padahal di sini harusnya kuliah gitu loh. Nah, baru tersadar ketika teman-temannya yang lain sudah mulai, loh kok temannya sudah mulai praktek, kerja praktek, sudah mulai skripsi, dia kok masih kuliahnya masih banyak. Begitu, Maria? Maria ya tadi ya? Iya, Mbak. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Silakan kalau masih ada yang bertanya. Tuh ya, adik-adik SMA. Tidak usah malu dan tidak usah takut. Oh ya, mungkin bisa tambahan juga ya untuk teman-teman yang SMA ini. Yang perlu diperhatikan seperti ini, kalau saat ini mau kuliah, coba pikirkan bahwa orientasi untuk kuliah itu jangan hanya sekedar gengsi gitu kan. Tapi kita mesti pikirkan bahwa kuliah ini merupakan satu media yang kita gunakan untuk pembekalan diri kita. Kalau itu dikaitkan dengan kondisi kita saat ini, kondisi pandemi seperti ini, ada banyak yang berdampak dengan pandemi ini, tidak menjadi hal yang memalukan atau gimana kalau memang harus kuliah di diploma 3, diploma 4, nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana saat ini Anda kuliah itu untuk menjadi bekal bagi Anda untuk kerja atau untuk mempersiapkan masa depan Anda. Kalau nanti Anda merasa, aduh saya cuma D3, ya nanti kuliah lagi ketika sudah kerja, nggak masalah. Saya pertama kuliah, saya hanya D2, diploma 2. Saya kerja di KSW, saya kerja di perpustakaan, tapi kemudian saya berpikir, waduh kalau saya kerja di perusahaan terus gini ya, saya nggak berkembang. Akhirnya saya kuliah lagi waktu itu, ekstensi. Ekstensi itu kuliahnya ya kadang sore, kadang pagi gitu kan. Kadang siang gitu kan. Ekstensi saya kuliah di UNS. Dan setelah itu baru mulai jalan ini mulai nampak lagi kan karena waktu itu orang tua tidak bisa membiayai ketika saya harus kuliah S2 gitu kan. Ya saya mulai cari uang sendiri untuk saya mulai punya uang, saya lanjut S2 lagi, baru kemudian saya pindah menjadi dosen di UPSW. Dan setelah itu kesempatan terus terbuka untuk saya kuliah. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa, aduh kok saat ini zaman sekarang kok saya kuliah D3, nggak usah takut seperti itu. Apalagi ketika kita melihat kondisi seperti ini, pandemi seperti ini yang membawa dampak pada kehidupan ekonomi, banyak masyarakat yang kemudian bilang, nggak apa-apa, saat ini kuliah aja kalau memang peluangnya orang tua punyanya untuk menjadi di diploma ya nggak apa-apa. Nanti kedepannya kuliah lagi tuh kesempatan kuliah itu sekarang terbuka luas kok, nggak usah takut. Itu aja tambahnya.
Begitu Maria? Masih ada pertanyaan? Terima kasih Mbak. Ada yang mau bertanya? Halo, selamat siang hari ini. Selamat siang. Tanya apa? Berhubung ini keputusan, saya sempat mendapat beberapa kasus gitu ya, baik teman-teman ataupun adik-adik yang sebenarnya tuh dia punya kerinduan untuk misalnya memimpin dalam kelompok kecil gitu untuk memuridkan. Tetapi di lain sisi karena ada tuntutan dari orang tua dan ya tuntutan kuliah aja sehingga menjadi ragu gitu. Jadi apalagi di semester awal gitu kan. Jadi Iya. ketika sudah ada itu dalam hati, tapi karena alasan kuliah, alasan nilai itu akhirnya menahan lahnya dia untuk memimpin gitu atau untuk memuridkan. Kira-kira Ya. Yang seharusnya seperti apa gitu? Ya, itu tadi yang sempat saya ceritakan tadi, ketika pada saat SMA, pada saat siswa itu dimuridkan dan bahkan memuridkan, tetapi begitu kuliah, itu yang akhirnya banyak yang kemudian hilang, banyak yang tidak terlibat lagi. Itu sebenarnya ada banyak faktor, salah satunya adalah orang tua itu tadi. Di samping alasan pertama karena kesibukan tugas-tugas, kemudian apalagi kalau di USW itu menggunakan 3 semester dalam 1 tahun, itu kan cukup menyita waktu juga dan akhirnya untuk memimpin memuridkan itu juga agak susah. Terus belum lagi dengan sistem sekarang ini yang tahun ketiga itu kan sudah harus magang, jadi efektif hanya 2 tahun, itu menjadi kendala juga. Terus kemudian orang tua itu juga menjadi kendala. Tetapi kadang-kadang seperti ini, kalau yang saya amati, kenapa orang tua melarang? Yaitu karena berawal dari nilainya tidak bagus. Kalau dari beberapa yang diskusi yang saya lakukan, saya ketemu dengan beberapa yang bermasalah itu, ya karena IP-nya tidak bagus. Sedangkan orang tua, karena orang tua kan mikirnya gini ya, menyekolahkan anaknya jauh-jauh misalnya dari Kupang, dari Sumba, dari Kalimantan ke Salatiga, ternyata anaknya nilainya IP-nya Nasakom, nasib 1 koma. Itu kan juga membuat orang tua jadi, lah ini ngapain? Kemudian salah ditelusuri satu persatu penyebabnya apa, baru ketemu, kamu ternyata terlalu banyak pelayanan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang tua jadi mengatakan, oke, kamu nggak usah ikut pelayanan dulu, nggak usah ikut gini. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi penyebabnya juga kadang kita sendiri. Nah, oleh karena itu, tadi sebetulnya yang menjadi, yang harus kita lakukan itu sebetulnya ketika kita melayani, ketika kita mau melayani, ya kita dulu beres dulu sebetulnya. Beres dulu dalam hal apa? Tadi hidup kita berporos pada Tuhan, kita melakukan relasi kita dengan Tuhan benar, relasi kita dengan yang mendatar juga benar, plus kita juga bertanggung jawab mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau kita sudah semua itu sudah beres, saya yakin ke orang tua juga tidak akan kemudian tidak memperbolehkan untuk pelayanan. Kalau sekarang IP Anda 4, IP Anda 3,5, Anda melayani, pasti orang tua juga tidak melarang. Orang tua melarang itu karena ada alasannya kok. Kalau menurut saya itu, Rudolf. Begitu, Rudolf? Terima kasih, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Rini. Sama-sama. Sesi kita hari ini telah berakhir. Sebelum kita menutup sesi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah ya Bapa kami mengucap syukur karena sesi ini telah berlalu dengan baik ya Bapa. Kiranya mari memberkati kami, biarlah kami menjadi mahasiswa yang tepat dalam memilih pergaulan, tepat dalam memilih organisasi, dan tepat di dalam pelayanan kami ya Bapa. Kiranya mari memberkati kami, biarlah kami menjadi mahasiswa yang baik ya Bapa. Di doa dan permohonan kami Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menutup, mari kita bersama-sama menyanyikan Jangan Lelah.
bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih teman-teman, sesi kita telah berakhir. Jangan lupa nanti jam 4 sore kita ada sesi terakhir, sesi pengutusan. Jam 4 teman-teman bisa bergabung kembali bersama-sama